Tidak boleh main-main dengan keakuratan data karena ketika mereka berdebat, berbicara itu sudah sosial media masing-masing portal sudah langsung cross check data. Salah data ini akan nanti efeknya kemana-mana. Mungkin saya dari Bang Eriko seperti bagaimana kemudian dipersiapkan Prof Mahfud, kita tidak meragukan kapasitas intelijensia dari beliau. Tapi untuk menghafal data ini kan pasti butuh tim khusus seperti apa? Memang tidak ada jaminan apa-apa dalam situasi debat ini. Sebenarnya kalau bicara jujur, debat kita ini sebenarnya masih sangat baik-baik aja. Kalau dibandingkan dengan debat di Amerika, debat di negara lain, ini masih kategori yang wajar ya. Dan siapa sih? Mudah sekali. Nanti katakan siapapun yang mengajukan data, nanti kalau dibalikkan sama saja kan. Nah artinya kan sebenarnya mau dilihat dari sini, ini sebenarnya akan muncul adalah data-data yang umum, bukan data-data yang terlalu detail. Nah, siapa yang menampilkan data-data terlalu detail, nanti juga akan dibalikkan, pasti tidak akan menguasai juga. Itu sebenarnya teknik di dalam berdebat. Sebenarnya tidak ada yang apa. Makanya kalau Profesor Mahfud kan apa adanya. Mau ditanya boleh, nggak mau ditanya juga nggak masalah. Nanti kalau ditanya ya saya jawab seperti apa yang saya ketahui. Nah, kalau dilihat dari sini sebenarnya harus jujur. Ini melihat sebenarnya keteguhan, ketangguhan, dan mental seseorang. Nah, disinilah perlunya jujur jam terbang yang memang cukup. Nah, karena kenapa? Ini nanti bisa tiba-tiba berubah dengan drastis apa yang ditanya. Dan harus dijawab dalam waktu yang sangat singkat. Itu yang tidak mudah. Nah, bawa data juga memang masih bisa buka data dengan waktu yang sesingkat itu. Habis waktunya. Habis waktunya. Nah, jadi kalau menurut saya pasti ini nanti juga akan menampilkan data-data yang umum yang sebenarnya secara umum semua juga mengetahui. Tapi responnya seperti apa? Kalau ditanyakan seperti ini, seperti tadi, kalau ditanyakan ada hal yang berkaitan dengan energi baru terbarukan atau tadi soal kampung wadas kan begitu kan. Nah itu kan bisa dijelaskan ini prosesnya, ini pemerintah pusat yang bekerja, ini apa, itu kan suatu hal yang memang sudah dialami oleh Profesor Mahfud. Itu yang saya bisa sampaikan di sini. Nah kalau soal respon yang lain tentunya kan nanti terjadi pada saat acara itu. Tidak bisa kita, nanti kalau dia ini dia pasti akan bawa ke sana, kalau ini dia pasti akan bawa ke sini. Tidak bisa juga seperti itu kalau menurut saya ya. Bang Mardhani, kalau dari Caimin seperti apa? Karena kalau salah data, salah sebut ini bisa dikatakan, wah blunder nih, nggak benar datanya nggak akurat, seperti apa? Yang pertama tentu disyukuri bahwa demokrasi kita akan naik kelas karena ada banyak yang mengawasi, wabil khusus netizen dan media. Jadi apapun yang dibuka ke ruang publik itu akan langsung diverifikasi oleh para pakar. Dan ini sehat. Karena itu buat kami pasangan 01 betul-betul data itu diverifikasi 2-3 kali. Kadang-kadang kita telepon kepada sumber aslinya. Seperti apa datanya. Itu yang pertama. Nah yang kedua tentu lagi-lagi ketika kita debat, makanya ketika ada pertanyaan teknikal Mas Anies bilang, leaders do the right things, melakukan sesuatu yang benar. Nanti kalau yang detail, manager do the things right, melakukan sesuatu dengan benar. Karena itu data-data yang diangkat adalah data-data yang secara umum publik sudah aware. Tinggal bagaimana menajamkannya, bagaimana membawa data itu menjadi sebuah kebijakan yang dari kebijakan itu kelihatan bahwa dengan data seperti ini, kebijakan seperti ini, rakyat dapatnya apa. Itu yang nanti akan banyak digali oleh Caimin dengan kerangka data yang utuh, termasuk apa kebijakan publiknya. Contohnya, sampai sekarang petani susah sekali dapat pupuk, padahal subsidinya besar sekali. Tapi ternyata subsidi diberikan ke pabrik pupuk. Amin ingin, ayo subsidi jangan ke pabrik pupuk, langsung ke petani. Jadi petani dapat langsung, jangan sampai 2-3 tingkat. Itu nanti data yang ada dipaparkan dengan data di lapangan, contrasting nanti dapat. Ini loh kebijakan yang akan diambil oleh 01. Dan itu sehat, itu sehat. Oke, Mbak Roro seperti apa? Tentu kami akan go with the flow ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kita tidak bisa memprediksi nanti flow-nya akan seperti apa. Yang penting kalau dari segi data kami siapkan, lalu kemudian argumentasinya seperti apa kami juga siapkan. Lalu kemudian apa yang menjadi prioritas bagi Paslon 2 juga insya Allah nanti kami akan siapkan. Yang penting adalah bahwa ini merupakan semangat tersendiri ya Mbak ya. Jadi topik yang kita bahas itu betul-betul topik yang sangat amat penting dan saya meyakini bahwa
Mas Gibran insya Allah dengan kemampuannya bisa dan mampu untuk memaparkan bukan hanya gagasan tapi juga bagaimana kemudian strategi ke depannya, karena saya meyakini bahwa rakyat Indonesia menantikan itu gitu. Ketika kita memilih salah satu paslon, apa sih sebetulnya yang akan kita lihat? Perubahan seperti apa sih yang akan kita alami di kemudian hari? Oke, sekarang saya ke Mas Panggi. Mas Panggi boleh dikomentari, apakah nanti ini juga akan sama dengan debat sebelumnya bahwa beradu data, yang mana yang paling akurat mengingat dua cawapres ini kan kepala daerah ya. Sesaat lagi tapi dijawab usai jeda berikut.